Yang secara resmi bisa menangkap dia, kecuali kelompok yang tidak resmi, kelompok radikal yang tidak resmi, semuanya main kayu sendiri ya, itu lain cerita. Kita cerita yang resmi-resmi ya. Nggak apa-apa. Jangan karena dia bisa di jalan ngamen ini itu menunjukkan bahwa dia sudah warga negara. Tidak. Ya hadi, ya bashir, ya tabibi, nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah serta para nabi beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Pauzang dan Saifuddin Ibrahim ya, yang dikata oleh Waklabu CS ya. Di sana ada kawan-kawan Waklabu yang memberikan informasi tentang A1 ya, bagaimana Saifuddin Ibrahim itu dan Pauzang yang dimana mereka itu ditolak ya, ditolak suakanya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Suara mic-mu masih di mute. Shalom. Ya. Shalom, silakan. Gua tertarik dengan Iya, yang mau debat silakan masuk. Amin Wijaya menantang debat sang debater. Dari mana ente mendapatkan A1? Hebat sekali nih kau. Udah mainannya A1. Ya, hebat Julius sampai ikut-ikutan. Sampai Julius ikut-ikutan A1, tapi salah. Apa yang dia bilang A1-nya? Saifuddin Ibrahim mendapatkan visa 5 tahun. Jadi bukan karena asylum political, itu kan oneng. Gini, kalau bro mau ke Amerika mengajukan visa, ya semua dokumen dilengkapi, termasuk bank apa semua dilengkapi, ya kan, tujuannya apa, holiday dan sebagaimana. Sesudah itu mendapatkan visa, betul visa Amerika bisa dapat 5 tahun bro, tetapi itu bukan izin tinggal. Anda tinggal di Amerika itu 3 bulan, setelah 3 bulan atau 6 bulan Anda harus keluar dari Amerika, Anda ke Kanada, masuk lagi ke Amerika, habis gitu pulang ke Indonesia. Sesudah pulang ke Indonesia, Anda 2 tahun lagi mau ke Amerika, Anda tinggal berangkat, nggak usah ngurus visa. Itu yang namanya 5 tahun. Julius 5 tahun, dia katakan bisa tinggal di Amerika bisa 5 tahun. Tidak tahu tentang Amerika, tidak tahu tentang visa Amerika, tidak tahu tentang dunia internasional, tapi banyak bacot. Dan A1 kayak lagu aja, aku jadi orang kaya. Kan jadi ya Julius. Jadi benar kalau gak? Pak Saifuddin itu gimana itu ceritanya? Kok bisa dia lama-lama di Amerika lebih dari 3 bulan, Min? Gini bro, ya kayak ente misalnya nih ya, misal ya, bukan mengajarkan, mohon maaf. Misalnya Rudy Yohannes, ya karena gawat di Indonesia, lalu pergi ke Amerika dengan visa, nah kan udah dapat tuh visa 5 tahun ya, tapi lu di sana hanya bisa 3 bulan bro. Dan sebelum ini habis 1 bulan di sana, karena banyak teman, ada pengacara Amerika atau organisasi Amerika yang menguruskan untuk masukkan itu surat permohonan suaka politik bro. Masukkan gitu di sana. Dan dalam proses untuk diwawancara, Anda bisa tinggal di sana bro. Karena apa? Sedang mengajukan proses perlindungan suaka politik. Dan itu nggak sampai 1 tahun. Ya, jadi bisa lebih dari 3 bulan. Iya, gitu. 6 bulan, 8 bulan itu Anda barusan gue bikin ya di konten gue. Anda akan dipanggil yang namanya INS. INS itu kayak pada secret Amerika ya kan, imigrasi dan bagaimana. Dan di situ Anda akan ditanyain bro.
Kenapa? Yang Anda ajukan semua. Kenapa ini? Oh, saya mendapatkan pengancaman pembunuhan, bla 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 bla. Kejadiannya kapan? Ketika Anda ditanyain, ternyata waktu Anda berbicara, Rudy Yohannes, ketika Rudy Yohannes berbicara dengan yang diajukan alasan-alasan, kok berbeda? Ini akan menjadi pertimbangan, bro. Gitu. Dan tunggu beberapa nanti, nggak langsung ini bro, beberapa saat ya kan, baru nanti itu melalui pengacara atau melalui organisasi yang Anda tuju untuk membantu proses asylum political ya kan, baru dikasih tahu, oke, kami luluskan, namanya asylum political granted bro. Itu tidak sampai 1 tahun prosesnya. Dan di situ ketika proses asylum political granted Anda disetujui, itu baru Anda mendapatkan yang namanya ID card, KTP, Anda bisa bikin SIM, lalu Anda mendapatkan Social Security Number, MPWP, wajib pajak. Jadi walaupun Anda di jalan ditilang, itu masuk di situ. Anda ada ke rumah sakit, Anda ada masuk di situ datanya di dalam Social Security Number. Jadi di sana kita dikenal bukan nama, tetapi nomor. What is your social security number, sir? Pasti selalu ditanya mau ke puskesmas, ke rumah sakit, ditilang polisi atau pengajuan apa, pasti yang ditanyai adalah social security number. Gua agak keboleh-bolehan nih ya, habis minum kecap Inggris nih bro, gitu. Dan itu yang pasti yang ditanyain. Dan ketika Anda dapat itu belum warga negara, belum citizen, tetapi itu akan mendapatkan green card. Citizen lama lagi warga negara. Makanya Pausang kan dari dulu, kalau memang sudah warga negara gitu atau apa, udah warga negara Belanda dari dulu, gue selalu mengatakan tunjukkan asylum political granted Anda. Udah berapa bulan sampai sekarang tidak pernah Pausang berani menunjukkan asylum political granted. Artinya apa bro? Bro, memang belum di granted. Bro, sebentar. Sekarang kan saya dapat info nih bahwa Paul Zhang itu pengajuan kewarganegaranya ditolak. Itu bagaimana dia itu? Apakah dia akan tetap tinggal di Belanda itu? Atau ada upaya-upaya lain dia untuk tetap di Belanda? Atau nanti bisa dikembalikan ke Indonesia? Coba jelaskan. Mestinya Pak Alengso yang berbicara nih, warga negara Indonesia yang sudah warga negara Belanda. Ada nggak Pak Alengso? Pak Alengso kayaknya nggak. Tadi sih lagi gue lihat ada masuk, gue yang besang dari Battle Live. Yang bisa lebih dipercaya, betul nggak? Gitu ya. Karena gue belum pernah ke sana. Kalau Amerika, Australia, Hong Kong, apa gue ya, tahulah. Walaupun anak kos kan pernah lah. Entah dibilang malah tambah takut lah. Ya, ini kok anak kos bisa kemana-mana, berbingung lagi bro. Jadi menurutmu infoku itu nggak benar atau gimana? Oh ini ada Ko Alengso ya, udah naik. Halo Pak Alengso, selamat malam. Itu bagaimana Pak? Tunggu Pak Alengso udah naik. Halo? Halo. Halo Pak Alengso. Ya, Pak izin mengganggu nih. Kedengaran. Saya mau bertanya. Iya. Ya. Ada sekarang Paul Zhang saya dengar. Ya, saya mendengar Paul Zhang kewarganegaranya ditolak. Ini infonya A1 ya. Setelah itu apa yang dilakukannya di sana? Apakah dia mengajukan lagi? Terus kalau misalnya berapa kali pengajuan, misalnya nggak diterima lagi, apa yang terjadi? Apakah dia dideportasi? Ataukah bisa dia jadi warga negara tetap enak-enak di Belanda atau gimana Pak? Bapak yang sudah pernah mengalami mengurus itu semua, coba beri apa kami Pak pengalaman, silakan. Ya shalom semua. Gini, itu kalau kita ngomong mengajukan warga negara dan ditolak, itu masih jauh ya, terlalu jauh. Prosedurnya gini, seorang mengajukan suaka, kemudian diterima atau tidak, itu aja dulu. Kalau dia diterima, berarti boleh tinggal di Belanda sini dengan batas waktu begini maksudnya. Kalau suakanya diterima, maka dia akan mendapatkan status tinggal dengan waktu tertentu atau dengan waktu yang tidak terbatas. Kalau dengan waktu tertentu,
statusnya dia tiap tahun harus memperpanjang izin tinggal itu. Ya, tapi boleh tinggal, boleh. Hanya tiap tahun harus lapor. Tapi kalau tidak terbatas, tidak perlu lapor lagi. Dia seterusnya boleh tinggal sini. Jadi nggak perlu warga negara Belanda ya, Pak? Bukan. Tidak menyangkut warga negara ini. Dia statusnya stateless atau masih warga negara Indonesia. Ini kita cerita di pengajuan swakanya diterima atau belum ya. Kalau diterima, ada dua kemungkinan. Boleh tinggal, tapi tiap tahun lapor, atau boleh tinggal tanpa tidak usah melapor lagi. Tapi belum cerita warga negara nih. Ya. Nah, nanti kalau yang pertama tiap tahun lapor itu, selama sudah 5 tahun, barulah diizinkan statusnya naik. Tidak perlu lapor lagi atau lapor 5 tahun sekali naik dari 1 tahun sekali 5 tahun sekali. Nah kalau sudah 5 tahun sekali lapor, barulah boleh mengajukan warga negara. Dan setiap orang yang mengajukan warga negara itu kalau syaratnya memenuhi, artinya akte lahirnya betul bukan palsu, terus bikin surat pernyataan melepaskan warga negara Indonesia dan segala macam lah, surat-surat dokumennya yang diperlukan untuk mengajukan warga negara asli semua dan sudah dilegalisir oleh negara setempat lah. Itu baru diizinkan atau diberi warga negara. Tidak ada yang pernah ditolak kalau surat-suratnya betul semua kecuali palsu. Jadi terlalu jauh lah kalau kita cerita sudah warga negara mengajukan warga negara tolak, terlalu jauh. Kita cerita saja swakanya diterima atau tidak. Oh, swaka berarti ya Pak, masih level swaka. Dan swaka itu tidak gampang mengajukannya. Artinya gini, kalau swaka, yang namanya swaka itu adalah karena urusan politik. Itu namanya swaka. Kalau dia seorang ketua partai atau orang penting dalam suatu partai di Indonesia lah, kemudian ada bentrok dengan pemerintahan yang sah sekarang, dia kemudian lari. Nah itulah swaka politik itu gampang diterima. Gampang diterima. Tapi kalau swakanya ekonomi karena tidak dapat kerjaan, nggak bisa, itu bukan swaka. Atau karena urusan agama nih dikejar-kejar, nggak urusan agamanya apa ditinjau. Nah, karena saya memaki-maki begini-begini, lah itu ya salahnya sendiri. Kenapa kamu memaki? Lah buktinya orang Kristen lain tidak memaki, tidak ditangkap kok. Ditangkap justru karena ada satu alasan yang untuk ditangkap kamu. Itu adalah salah kamu sendiri, selesaikanlah hukummu dari Indonesia sana. Swaka itu akan ditolak. Tapi kalau ya sama contohnya Bang Rudi kesini kemudian ngomong begitu, saya dikejar-kejar nih oleh pihak agama lain, saya minta swaka. Ya oke, tidak ngomong oh nggak bisa Bang Rudi silakan pulang, enggak. Oke. Alasannya apa ini kita pelajarin. Sementara kita pelajarin, kamu boleh tinggal di sini. Nah kemudian setelah berapa lama, itu prosesnya bisa lama 1 tahun. Barulah dipanggil, Bang Rudi, saya sudah meninjau ini. Permintaannya ditolak, Bang Rudi. Sudah 1 tahun ya tinggal sini ya. Kemudian kata Bang Rudi, kenapa ditolak? Ini kan begini-begini. Ya sudah, ngajukan saja banding. Ngajukan banding lagi. Nah banding itu diterima, oke saya terima. Tidak langsung ditolak. Nah dilihat lagi, itu prosesnya bisa 1 tahun lagi. Berarti sudah memasuki tahun kedua. Kemudian Bang Rudi dipanggil lagi, Bang Rudi, keberatan Anda ini kurang kuat, ditolak. Ya tapi saya masih ada keberatan lagi. Apa keberatannya? Begini-begini, diajukan lagi silakan. Diajukanlah lagi kedua kali banding. Dan prosesnya bisa menunggu 1 tahun lagi semama. Bahkan bisa 2 tahun. Kalau nunggu 2 tahun berarti sudah 4 tahun semama. Bahkan bisa 2 tahun.
Kalau nunggu 2 tahun berarti sudah 4 tahun nunggu sini, nunggu keputusan. Kalau sudah banding kedua, kemudian ditolak lagi, ya sudah. Bahkan ada yang sampai ketiga kalau memang kuat. Tapi kalau kedua sudah tidak ada lagi nih kuat, ya sudah ditolak dan sudah harus keluar. Nah, dalam menunggu proses ini bisa iya. Dari pengajuan sampai ke banding pertama sampai banding kedua atau ketiga itu bisa makan 6 sampai 8 tahun. Dan selama itu boleh tinggal di negara Belanda, dikasih oleh Departemen Sosial makan, rumah dan segala macam. Oh, berarti Paul Zhang itu begitu ya, Pak ya? Saat ini. Nah, kalau alasan tidak bisa diusir karena saya masih kuliah di sini, itu tidak bisa. Walaupun kamu kerja, kamu kuliah, kalau diusir ya diusir aja. Kamu ke sini bukan untuk kerja, bukan untuk kuliah, tapi mengajukan suaka. Suakanya ditolak ya keluar. Walaupun status kamu sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa, gak ada urusan. Gak ada urusan. Nah, jadi bukannya karena tinggal di sini sudah beberapa tahun sudah dapat warga negara ini, enggak. Bahkan ada yang 8 tahun pun proses masih berlangsung. Paul Zhang itu belum warga negara Belanda gitu, Pak ya? Saya naksir belum, tidak semudah itu di sini. Kalau semudah itu, banyak orang lah ke sini. Betul. Dan masalahnya gini, Ko Alengso, masalahnya gini, ya banyak orang, termasuk Rudi Yohanes ini mengatakan Polsa sudah warga negara, sekarang dia baru melek. Ternyata belum, nggak percaya sama Amin Wijaya dari dulu berkoar-koar. Setelah mendapatkan A1, udah mainannya A1, sekarang sombong dia Rudi Yohanes Kolengso. Biasalah. Nggak ikutan saya enggak lah, berantemlah berdua. Ya. Pak Alengso, saya mendapat kabar bahwa suakanya berarti yang ditolak ya. Suakanya Paul Zhang ditolak. Nah, ada nggak kemungkinan Paul Zhang itu mengajukan kedua, habis itu nggak diterima lagi, dideportasi atau diusir? Ada kemungkinan. Kalau dia mengajukan bandingnya nggak kuat ya diusir lah. Nah, berarti Pak, ada satu lagi pertanyaan saya. Ini kan Paul Zhang belum dapat kewarganegaraan Belanda. Berani nggak dia keluar dari Belanda? Nggak bisa. Keluar di Uni Eropa bisa, di Uni Eropa ya. Tapi keluar dari Uni Eropa ditangkap polisi. Kalau udah keluar ya berarti sudah gugur. Nggak ditangkap, nggak gugur. Nggak boleh masuk lagi. Kemarin saya dengar dia kemarin kan mau ke Israel. Berarti dia nggak jadi ke Israel ya? Karena kalau dia keluar Israel, saya dengar akan ditangkap di Israel oleh pemerintah Indonesia. Ada seorang donaturnya dia juga ngomong, wah dia ke Israel. Saya ngomong taruhan yuk. Berapa taruhan? Kalau dia berani ke Israel? Oh bisa ini itu, nggak bisa saya ngomong. Terbukti enggak kok, nggak bisa. Dari sini cuma 4 jam kok, Bang Rudi. 4 jam kita naik kapal terbang kecil, nggak besar ya. Ya, andai kata dia ke Israel, apakah ada Indonesia bisa menangkap dia di katakanlah di Palestina? Ya bisa saja kalau memang negara Israel mengizinkan. Oh, makanya dia nggak mau keluar negeri ya? Enggak. Tapi kalau selama di EU, selama dia statusnya masih dalam seorang yang mengajukan suaka tidak bisa ditangkap di Eropa ya, di Uni Eropa. Ya. Di Uni Eropa dia kan tidak mengajukan suaka, berarti dia kan bebas. Andai kata gini bro, andai kata pergi ke Thailand. Enggak benar begini. Andai kata waktu itu dia di Israel bro, kan gue udah bilang, lu udah lihat gue lagi live, weh, gue lagi di Palestina nih untuk menyambut welcome to Indonesia Joseph Pausa. Iya benar. Misalnya Paul Zhang pergi ke Thailand, itu dia kan belum warga negara Belanda, masih bisa Indonesia menangkap ya Pak ya? Ya bisa, pokoknya keluar dari Eropa bisa. Pantasan Paul Zhang asal negara yang dia kunjungin itu mengizinkan ya,
Ya, ada mengizinkan, kerjasama. dalam artian mengizinkan kerjasama. Tapi Iya. kalau di Uni Eropa dia dilindungi, Pak ya. Masih dilindungi. Siap, paham. Kecuali di luar itulah, semama ada apa grup radikal yang memonitor dia pergi kemana, ke Italia, semua di Italia sana dihadang dia oleh grup itu, ya nggak tahu, itu masih sudah di luar hukum. Min, mikmu matikan Bisa dulu, saja Min. itu terjadi. Bising. Oh iya. Oh, begitu Pak Baru. Nah, sekarang berarti Paul Zhang ini masih mengajukan suaka ternyata Pak. Belum mengajukan kewarganegaraan. Saya baru tahu itu Pak. Karena selama ini kita dengar dia sudah warga negara Belanda kan ya. Sampai saya juga dulu pernah ribut sama Amin. Oh enggak, Min, dia warga negara Belanda. Oh mana kata dia, mana buktinya? Entah apa yang disebutnya enggak tahu ya. Surat apa tadi itu? Saya kira surat hutang, rupanya surat apa ya? Saya kan pernah cerita juga di channelnya Julius itu soal paspor kan. Ya, semuanya bohongan itu lah. Gini kok, seseorang yang mengajukan asylum political harus ketika diloloskan harus ada namanya asylum political granted gitu. Dan suruh tunjukkan, nggak pernah dia tunjukkan dari dahulu. Gitu maksud saya. Oh, gitu ya. Berarti Paul sudah berapa lama tinggal di Belanda itu Pak? Kalau di Belanda sini kalau nggak salah sih baru waktu itu kita 2000 berapa sih? 2021. Saya kira 2 tahun 3 tahun paling lama. 3 tahun paling lama. Berarti belum sampai 8 tahun itu Pak ya, belum tentu warga negara Belanda. Selama ini kita dibohongi dia. Dasar baluhap. Sebelumnya dia kan tinggal di Jerman juga. Jadi begini Bang Rudi, sebetulnya saya tidak tahu persis lah. Karena orangnya memang tidak pernah terbuka. Tidak pernah cerita dia tinggal berapa tahun di sini, di sana. Selalu kalau cerita juga keadaan dia dan keluarganya itu dia menutup-nutupi atau bahkan berbohong. Berbohong. Dari pertama itu saya sudah curiga, ini orang tidak terbuka. Dan apa yang dia omongkan selalu tidak masuk akal bagi saya, yang sudah tahu keadaan di sini. Kalau saya ngomong, oh harusnya begini, dia ngomong selalu membuat, oh enggak, itu kan peraturannya yang lama, peraturan sekarang begini. Loh, kalau peraturan sekarang begini, saya juga tahu, memang saya tidak pernah mengikuti berita. Tidak mengikuti perkembangan di negara sini yang segini kecilnya. Katakanlah sebatang jarum jatuh pun seluruh negara akan terdengar istilahnya. Negara kecil ini. Besar Jawa Barat. Pikir wah ini aturan bagus, sok tahu orang ya, sok tahu, sok pinter, sok ngerti. Tapi saya males orang begitu, saya untuk berbantah atau saya diemin aja. Berarti selama ini banyak orang dibohongi dia. Dia bilang warga negara Belanda, setelah terkuak ini sekarang dia bukan saja banyak orang Bang Rudi, Tuhan pun dibohongin sama dia. Beraninya begitu. Betul. Tuhan pun dibohongi dia dengan menyanyi seberani gitu. Ya Min, goyang pantat katanya atau kocok pantat. Bukan, masa ada penginjilan ya, rasul semua bertobatlah, Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan juru selamat, terima Yesus maka engkau akan selamat. Itu baru penginjilan. Nggak ada penginjilan bawa gitar, main trompet, kocok pantatmu, itu ngamen, bukan penginjilan, betul nggak? Masa penginjilan lagunya kocok pantatmu? Siap. Makanya okay. Di komentar ada yang ngomong, dia kok berani menunjukkan mukanya di jalan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, jangan ke di jalan. Di seluruh negara Uni Eropa pun nggak apa-apa selama dia statusnya masih mengajukan suaka, dilindungi hukum. Nggak ada yang secara resmi bisa menangkap dia, kecuali kelompok yang tidak resmi, kelompok radikal yang tidak resmi, semuanya
main kayu sendiri ya itu lain cerita. Kita cerita yang resmi-resmi ya. Nggak apa-apa. Jangan karena dia bisa di jalan ngamen ini itu menunjukkan bahwa dia sudah warga negara. Tidak. Nah, tidak. Pak, satu lagi. Terlalu jauh cerita warga negara. Terlalu jauh. Dia kan pernah cerita bahwa dia dapat subsidi dari negara Belanda. Apakah itu bukan warga negara? Bukan subsidi. Siapa yang mengajukan suaka di sini, selama proses di sini belum selesai, 6 tahun, 8 tahun pun akan dikasih tempat tinggal, kasih uang makan. Tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja tuh. Boleh bekerja. Boleh bekerja hanya di musim panas, itu pun hanya berlaku berapa bulan, Mak? Kerja 3 bulan. 3 bulan per tahun hanya boleh kerja. Boleh kerja di pertanian sana, cocok tanam, apalah. Dia pakai traktor tapi ya. Iya yang. Berarti benar saya bilang fakir miskin, anak-anak terlantar dilindungi negara. Ternyata suaka dilindungi oleh negara. Kalau ada anak sekolah, ya anak sekolah boleh disekolahkan, dipenuhi segala keperluannya. Perlu laptop, dikasih laptop. Perlu tablet, dikasih tablet. Enak, ya? Disamakan dengan penduduk sini. Tidak istimewa, tidak ada yang istimewa. Kita anak yang istimewa itu, dia sih ketawa aja, saya tahu sih ini. Nggak ada. Siap. Ini paspor Indonesia Paul Zhang sudah dihapus oleh Belanda, benar itu Pak? Paspor gimana? Paspor Paul Zhang? Indonesia Paul Zhang sudah dihapus oleh Belanda. Nggak bisa pemerintah Belanda menghapus paspor seseorang. Kecuali sudah warga negara Belanda ya Pak? Kecuali sudah warga negara Belanda ya? Iya, begitu mengajukan warga negara Belanda, kemudian diterima, bikinlah surat pernyataan bahwa kita sendiri yang melepaskan. Kita sendiri buat pernyataan melepaskan warga negara kita di Indonesia, mengambil warga negara baru. Kecuali negara Belanda dan Indonesia mempunyai perjanjian dwi kewarganegaraan. Oh, satu lagi Pak, ini penting. Itu. Berarti Paul Zhang dapat dana dari pemerintah Belanda. Bisa nggak dia menerima dana dari Indonesia masuk ke rekeningnya di Belanda? Boleh, tapi dipotong. Kalau ketahuan dia masuknya berapa? Sumpama. Contohnya yang paling gampang kita cerita bilangan bulat aja. Sebulannya sumpama dapat 100. Kemudian income dari Indonesia dapatnya 50, ya 50 dipotong lah. Dari pemerintah Belanda dapat 50, dia dapat 50. Berarti yang 500 tadi dipotong 50, jadi 450. Ya enggak, seumpamanya jatahnya 100 per bulan dari Belanda. Ya. Kemudian dari Indonesia dapat 50. Ya dipotong 50. Separuh 50. Kalau dari Indonesia dapatnya 100, ya jatahnya di stop di sini. Oh, begitu. Berarti kalau dia sudah warga negara bisa menerima dari Indonesia, Pak? Kalau bisa, tapi kan dikenakan pajak. Itu mah ceritanya lain. Kalau sudah warga negara cerita lain lah. Berarti yang saya juga sekarang, dia mencari kawannya yang sudah warga negara. Sesudah itu di lobinya, kalau ada transferan dari Indonesia, kau kasih ke aku ya. Bisa begitu kira-kira? Ya bisa, itu pencucian uang namanya. Oh. Cara gelap-gelap ya bisa aja. Bisa aja. Oke. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Min? Ya, begini bro. Amerika itu banyak juga peminta suaka politik akibat kasus 98. Ya, itu karena diskriminasi, karena politik ya. Pembakaran dan 98 itu udah di dunia internasional, bro. Tetapi tidak ada satu negara pun yang menerima suaka politik karena lu yang cari gara-gara. Nangkep ya, bro? Gini, bro, ngerti maksud? Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana orang-orang di roomnya Wa'la buat Rudianes, mereka memaparkan
siapa sesungguhnya Paul Zhang dan apa yang dikerjakan oleh Paul Zhang di Belanda sana dan Saifuddin Ibrahim yang ada di Amerika sana, semuanya itu nihil ya, yang dimana mereka tuh berkoar-koar ya antara Paul Zhang dan si siapa Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwasanya mereka sudah mendapatkan suaka. Bohong ya, itu menurut orang-orang yang ada di Belanda itu sendiri dan sesama Kristen ya. Dan apa yang disampaikan oleh dua orang itu bohong menurut Rudi Hanes, dan juga ada Bang Amin Wijaya, dan juga ada siapa yang tadi itu lupa saya. Itu mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Paul Zhang CS ini, mereka hanyalah membuat apa ya, sengaja menista-nista itu supaya diancam-ancam, supaya mendapatkan suaka politik gitu. Jadi umat Islam ini memang cerdas ya, tidak ada yang mengancam, didiamkan saja, hanya menjadi sebuah lelucon geguyonan ya, untuk lelucon-lelucon aja, untuk hiburan, maka tidak akan berpengaruh pada permohonan suaka Saifuddin Ibrahim maupun Paul Zhang begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.